Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan jemaah Haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci ke Tanah Air di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Menteri Haji sempat menyapa jemaah haji yang hendak pulang ke Tanah Air pada Minggu malam waktu Arab Saudi. Menhaj mengakui ada sejumlah catatan dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf jika ada berbagai kekurangan pelayanan. Hal yang tidak puas pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang pelayanan di Mina. Mina kami akui memang banyak kekurangan, dan insya Allah kita akan kejar nanti tahun depan. Demikian juga kesehatan, walaupun kita sudah berhasil menekan angka kematian, tapi masih belum memuaskan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih perbaiki lagi. Jemaah Haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap, Saudara. Senin waktu Arab Saudi, sebanyak 17 kloter jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Jihan Novita, yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, 1 Juni 2026, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah menuju ke Tanah Air. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke Tanah Air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper. Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air zam-zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di Tanah Air. Sementara itu, Saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke Tanah Air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Tentu kami juga meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi. Nah, kenapa? Karena ada kelelahan, terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu, kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Kalau kemudian membutuhkan asistensi dari dokter, silakan datang ke klinik-klinik di sektor masing-masing, di dekat hotelnya masing-masing. Saya memerintahkan seluruh petugas untuk tetap aktif bersama jamaah, membangun komunikasi yang baik dengan jamaah, mengawasi dan mendampingi jamaah, karena biasanya petugas agak kendor ketika pasca Armusna, karena tetap kami sudah meminta dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umroh maupun petugas haji di Mekah, Madinah maupun di Jeddah itu tetap melakukan tugas-tugasnya secara maksimal. Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan Bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Tiba di asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sebanyak 836 jamaah haji disambut oleh pihak keluarga. Meski 5 jemaah harus dijemput menggunakan ambulans saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta malam tadi, namun setibanya di asrama Haji Pondok Gede, kelima jemaah dalam kondisi sehat dan dapat langsung dijemput oleh pihak keluarga.
Penjemputan jemaah haji kloter pertama di embarkasi Pondok Gede, Jakarta diwarnai tangis dan juga peluk bahagia. Mereka hadir menyambut jemaah haji yang tiba di asrama haji Pondok Gede pada dini hari tadi. Sebelum tiba di asrama haji Pondok Gede, jemaah telah menjalani serangkaian tes kesehatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 5 jemaah harus mendapatkan perawatan dan dijemput menggunakan ambulans saat tiba di Indonesia. Namun saat ini saudara, kelima jemaah dalam kondisi sehat dan dapat langsung dipulangkan. JKG 01 dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, jumlah jamaahnya 391 asal kota Jakarta Timur, dan tadi jam 2 telah landing juga JKG 02 asal kota Jakarta Selatan dengan jumlah 445 jamaah. Jadi setelah di jamaah landing di Bandara Suta, para petugas dari yang terkait termasuk BPKK melakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kemudian setelah itu jamaah diminta untuk ke imigrasi untuk stempel masuk ke Indonesia, dan jamaah diarahkan menuju ke asrama haji Pondok Gede dengan bis yang telah menunggu dan juga bagasi. Sebanyak 442 jemaah haji kloter pertama debarkasi Kota Batam, Kepulauan Riau, tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam pada Senin sore, saudara. Kedatangan ratusan jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau ini langsung disambut oleh pihak stakeholder Bandara Internasional Hang Nadiem. Sejatinya jumlah jemaah dalam kloter pertama ini mencapai 445 orang. Namun hanya 442 orang yang kembali karena 1 jamaah haji meninggal dunia dan 2 jamaah asal Tanjung Pinang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Ratusan jamaah haji langsung menuju ke asrama haji Batam guna proses pelepasan lebih lanjut dan dijemput keluarga di asrama. Jemaah haji kloter pertama debarkasi Surabaya telah tiba di tanah air Senin malam. Sebanyak 378 jemaah asal Kabupaten Probolinggo tiba di asrama haji. Kepulauan jemaah disambut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Setibanya di asrama haji, jemaah menjalani pemeriksaan imigrasi digital dan juga screening kesehatan. Pemeriksaan digital ini menjadi inovasi untuk bisa mempercepat proses pemulangan jemaah. Kloter pertama asal Probolinggo berjumlah 378 jemaah setelah 1 jemaah wafat dan 1 lainnya masih dirawat di Mekah. 3 kloter lain, saudara, juga dijadwalkan akan tiba di asrama haji Surabaya sebelum nantinya akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara itu, kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar asal Kabupaten Sopeng tiba di asrama haji Makassar pada Senin malam. Sebanyak 391 jemaah tiba dalam kondisi sehat dan disambut langsung oleh panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Sopeng. Usai prosesi penyambutan di asrama haji Makassar, selanjutnya jemaah haji ini akan diberangkatkan kembali ke kampung halaman mereka di Kabupaten Sopeng. Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 15 jemaah haji debarkasi Makassar meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Sementara itu, saudara, Selasa pagi sebanyak 385 jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tiba di asrama Haji Sudiang, Makassar. Dengan pelayanan maksimal ramah lansia, PPIH Makassar sigap menyambut jemaah yang baru turun dari bus. Kursi roda pun sudah disediakan untuk melayani jemaah haji lansia menuju aula penerimaan Arafah asrama Haji Sudiang untuk kemudian proses lebih lanjut sebelum nantinya akan diserahkan ke PPIH daerah masing-masing. Saudara, kita akan pantau kepulangan jemaah haji di Makassar bersama dengan jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana. Gufron, selamat pagi. Setelah kloter pertama dan 2 jemaah haji debarkasi Makassar tiba di asrama haji Makassar, selanjutnya apakah sudah ada lagi kloter jemaah haji yang tiba pagi ini di sana?
Selamat pagi Nanda dan juga saudara. Untuk sesuai jadwal memang pada pagi hari ini atau pada hari Selasa hari ini memang hanya ada satu kloter saja yang nantinya akan tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Dalam hal ini merupakan kloter kedua jemaah haji debarkasi Makassar yang memang dijadwalkan sudah tiba tadi pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Di belakang saya ini dapat Anda lihat ini merupakan bus yang merupakan penjemputan bus dari daerah mereka masing-masing, dan untuk kloter kedua ini semuanya berasal dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dengan sebanyak 385 jamaah haji asal Sidrap, Sulawesi Selatan yang sebelumnya ini diberangkatkan kurang lebih ada 387 jemaah. Dalam artian ada keterangan satu jemaah laki-laki ini sementara sakit dan juga dirawat di Arab Saudi atas nama Latif Abdullah 80 tahun, kemudian juga satu jemaah lainnya ini kemudian meninggal di Arab Saudi selama melakukan proses ibadah haji atas nama Ijuma Lompeng 63 tahun berjenis kelamin perempuan yang wafat 30 Mei lalu. Untuk pelayanan seperti tahun-tahun sebelumnya Nada dan juga saudara, memang pelayanan ini diprioritaskan untuk lansia sehingga ada perbedaan signifikan. Jika tahun-tahun sebelumnya ini turun dari pesawat menggunakan tangga, namun tahun ini untuk pertama kalinya jemaah haji kemudian menggunakan garbarata dari pesawat langsung menuju bus penjemputan hingga menuju ke asrama Haji Sudiang Makassar. Untuk nanti proses penerimaan di Asrama Haji Sudiang Makassar ini juga tidak berlangsung lama karena rencananya setelah diterima di Asrama Haji Sudiang Makassar ini langsung kemudian akan dijemput oleh PPIH daerah masing-masing untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Seperti di belakang saya ini merupakan bus-bus dari Kabupaten Sidrap yang telah disediakan oleh panitia asal daerah mereka untuk langsung menjemput jamaah di Asrama Haji Sudiang Makassar. Jadi jamaah tidak memerlukan waktu lebih lama di Asrama Haji Sudiang Makassar atau tidak bermalam begitu ya. Namun setelah proses penyerahan dan juga penyambutan serta pemeriksaan dan juga penyerahan kelengkapan administrasi dokumen tadinya, langsung jemaah kemudian dijemput oleh PPIH daerah masing-masing untuk kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Tadi juga imbauan terkait dengan tidak boleh kemudian jemaah membawa air zam-zam ke dalam koper mereka karena memang air zam-zam ini didistribusikan berbeda begitu ya dengan kepulangan jemaah debarkasi Makassar, sehingga ini akan diatur secara resmi oleh PPIH daerah asal masing-masing. Karena kalau nanti kedapatan jemaah membawa air zam-zam berlebih di koper mereka, maka ini akan nanti menghambat proses kepulangan jemaah haji karena nanti akan memerlukan proses pemeriksaan lebih jauh lagi, apalagi biasanya koper jemaah nanti akan kembali dibongkar untuk memastikan bahwa air zam-zam ini tidak dibawa pulang oleh jemaah karena memang berat koper yang harus dibawa oleh jemaah ini sudah diatur sehingga kesesuaian ini bisa berjalan dengan lancar hingga kembali ke tanah air. Kemudian juga memang karena ini merupakan prioritas lansia, ketika tadi turun dari bus ini kemudian kursi roda dari panitia penyelenggara ibadah haji ini kemudian sudah menyediakan gitu ya kursi roda untuk bisa memandu ataupun juga tempat duduk bagi lansia, jemaah haji lansia untuk menuju ke aula penerimaan aula Arafah di Asrama Haji Sudiang Makassar untuk kemudian duduk di nomor kursi mereka masing-masing. Kemudian juga jemaah mengambil koper dan bagasi sesuai nomor urut sebelum nanti diserah terimakan kepada PPI embarkasi daerah mereka masing-masing untuk kembali ke kampung halaman. Nanda. Oke, sebanyak 385 jamaah yang tergabung dari 2 kloter sudah tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Gufron Lamataha dan juru kamera Arif Tirtana melaporkan dari Makassar. Saudara, serangan roket Israel ke Lebanon yang mengklaim menyasar Hizbullah terus membahayakan keselamatan warga sipil. Yang terbaru, saudara, serangan di Lebanon Selatan menghantam bangunan dekat rumah sakit Hiram dan melukai 13 staf rumah sakit. Informasinya usai jeda, saudara.